00454. Sahabat Love, tonton videonya sampai habis ya. Dunia dan alam semesta mempunyai banyak misteri. Ilmu pengetahuan hadir untuk mengungkap misteri itu satu persatu. Dan inilah ilmu pengetahuan alam. Wah, kita sudah ada di kelas nih. Mari kita bahas tentang hakikat sains. Ilmuwan dan ilmuwati sains mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Salah satunya, Brusqueto melihat sains dari 3 aspek, yaitu sains sebagai proses, sains sebagai pengetahuan, dan sains sebagai seperangkat nilai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa sains adalah ilmu pengetahuan alam atau pengetahuan sistematik tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya zoologi, botani, fisika, kimia, geologi, dan lain-lain. Sains adalah ilmu pengetahuan alam yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Jadi, di sini metodenya lah yang menentukan apakah pengetahuan ilmiah atau tidak. Atau dengan kata lain, metode ilmiah merupakan ciri khusus yang dapat dijadikan identitas dari sains. Wah, serasa ada di langit ya. Oke, baiklah. Metode ilmiah sebagai cara untuk memperoleh sains. Bagaimana sih kira-kira cara para ilmuwan dan ilmuwati untuk memperoleh sains? Telah disebutkan bahwa metode ilmiah merupakan ciri khusus yang dapat dijadikan identitas sains. Oleh karena itu, cara yang telah disepakati oleh para ahli untuk mendapatkan sains adalah melalui metode ilmiah. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa metode ilmiah adalah satu arah dalam memperoleh pengetahuan, suatu rangkaian prosedur tertentu yang harus diikuti untuk mendapatkan jawaban tertentu dari pernyataan metode keilmuan. Lebih mudah dibicarakan. Jika kita mengarahkan perhatian kita kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Perangkat dasar prosedur dalam diuraikan dalam 6 langkah. Yang pertama, kesadaran dan perumusan masalah. Dunia yang dihadapi para ilmuwan dan ilmuwati terdiri dari fakta-fakta dan kejadian yang tak terbilang banyaknya di masa di mana keadaan seperti ini tidak memberikan suatu keteraturan yang berarti. Ketika manusia menemukan beberapa kesulitan dalam menghadapi dunia ini, dalam rangka memecahkan kesulitan tersebut secara berakal, maka pemikiran akan mulai berbentuk. Dengan perkataan lain, manusia menciptakan masalah dan mengajukan sesuatu menurut pikirannya adalah pernyataan yang dapat dijawab, tanpa adanya suatu masalah yang didefinisikan secara jelas. Manusia tak akan mempunyai jalan untuk mengetahui fakta apa yang harus dikumpulkan. Metode keilmuan pada tahap permulaan ini menekankan pada pernyataan yang jelas dan tepat dari sebuah masalah. Yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data. Tahap ini merupakan sesuatu yang paling dikenal dalam metode keilmuan, disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data ini, sehingga banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Pengamatan yang diteliti dimungkinkan oleh terdapatnya berbagai alat yang dibuat manusia dengan penuh akal, memberikan dukungan yang dramatis terhadap konsep keilmuan sebagai
suatu prosedur yang pada dasarnya empiris dan induktif. 3. Penyusunan dan klasifikasi data. Tahap metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan fakta dalam kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas dalam semua cabang-cabang ilmu usaha untuk mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang relevan tergantung kepada adanya sistem klasifikasi yang disebut taksonomi. Para ilmuwan dan ilmuwati modern terus berusaha menyempurnakan taksonomi khusus bidang keilmuan mereka. Yang keempat, perumusan hipotesis. Fakta tidak berbicara untuk diri mereka sendiri dalam dunia yang ditelaah ilmu. Sekelompok molekul atau sel tidak meloncat-loncat, melambaikan tangan, bersuit-suit, dan menyatakan, "Hai, lihat saya. Di sini saya adalah batu atau pohon atau kuda." Tentang apa suatu benda tergantung kepada apa yang diberikan manusia kepada benda tersebut. Bagaimana suatu benda bisa dijelaskan bergantung pada hubungan konseptual yang dipakai menyorot benda tersebut. Pernyataan ini membuat kita kepada salah satu segi yang paling sulit dari metodologi keilmuan, yakni peranan dari hipotesis. Yang kelima, deduksi dari hipotesis. Penalaran deduksi yang sedemikian penting dalam tahap hipotesis ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kebanyakan yang kita kenal sebagai pengetahuan keilmuan adalah lebih bersifat teoritis daripada empiris, dan ramalan tergantung pada bentuk logika silogistik. Yang keenam, tes dan pengujian kebenaran atau verifikasi. Pengujian terhadap kebenaran dalam ilmu berarti mengetes alternatif hipotesis dengan pengamatan kenyataan sebenarnya lewat percobaan. Dalam hubungan ini, maka keputusan terakhir terletak pada fakta realita. Jika fakta tidak mendukung satu hipotesis, maka hipotesis yang lain dipilih dan diproses ulang kembali. Aspek sains. Yang pertama, sains sebagai suatu metode. Sains sebagai suatu metode adalah suatu hal yang abstrak, merupakan suatu konsepsi. Konsepsi metode sains itu sendiri juga bukan merupakan hal yang tetap, karena pengertiannya berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah. Yang kedua, sains sebagai kumpulan pengetahuan. Sains sebagai kumpulan pengetahuan dapat dipandang sebagai suatu body of knowledge yang terus tumbuh. Yang ketiga, sains sebagai proses faktor pengembang produksi. Sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan dan sikap, sains adalah alat untuk menguasai alam dan untuk memberikan sumbangan bagi kesejahteraan umat manusia. Sebagai contoh adalah keuntungan uang yang didapat dari sains dan teknologinya di bidang kesehatan dan industri. Baiklah, mari kita kenali sains lebih dekat dan mencintai alam semesta dengan ilmu pengetahuan